Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya temuan minyak di dasar laut yang gelap gulita itu bisa jadi anjungan raksasa yang megah di tengah samudra? Nah, hari ini kita bakal bongkar perjalanannya yang luar biasa itu, dari dasar laut sampai ke langit. Ini cerita soal rekayasa tingkat dewa, risiko super tinggi, dan perencanaan yang wah skalanya epik. Coba lihat angka ini, 1 juta. Ini target ambisius Indonesia untuk produksi minyak per hari di tahun 2030. Buat nyampe ke angka segitu, kita nggak bisa cuma ngandelin cara-cara biasa. Kita butuh proyek-proyek raksasa yang benar-benar mendorong batas teknologi dan yang paling penting, manajemen. Jadi pertanyaannya, gimana ceritanya semua ini bisa terjadi? Gimana sebuah titik di layar seismik bisa berubah jadi fasilitas energi yang menghidupi jutaan orang? Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas prosesnya, dari ide awal sampai jadi konstruksi baja raksasa di tengah laut. Setiap bangunan megah, mau itu gedung pencakar lalit atau anjungan lepas pantai, semuanya dimulai dari satu hal yang sama, sebuah rencana. Jauh sebelum ada satu baut pun yang dipasang, harus ada sebuah cetak biru yang jadi penentu nasib seluruh proyek. Nah, ini dia jagoannya, Plan of Development, atau biasa disingkat POD. Anggap aja ini kayak DNA-nya proyek. Dokumen ini yang jawab semua pertanyaan penting. Berapa banyak minyak yang mau diambil? Pakai teknologi apa? Butuh biaya berapa? Dan yang paling penting, gimana bagi hasilnya sama negara? Tanpa stempel persetujuan di POD ini, ya proyek itu cuma angan-angan aja. Jadi, perjalanan sebuah proyek itu ada 3 babak utama. Pertama, studi kelayakan. Ini buat ngecek proyeknya masuk akal nggak sih secara duit dan teknis? Kalau jawabannya iya, kita lanjut ke babak kedua, FEED. Disinilah para insinyur gambar semua detailnya sampai sekecil-kecilnya. Dan kalau semua udah disetujui, nah disinilah babak paling seru dimulai, EPCI. Tahap di mana rencana di atas kertas mulai jadi kenyataan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling spektakuler, konstruksi. Inilah momen di mana gambar-gambar teknis yang rumit itu mulai berubah wujud jadi struktur baja raksasa yang nantinya bakal berdiri kokoh di tengah gempuran ombak. EPC itu singkatan dari 4 langkah kunci. Pertama, E untuk engineering. Ini otaknya operasi. Lanjut ke P, procurement, alias proses belanja semua komponen dari seluruh dunia. Lalu C, construction, di mana semua potongan puzzle tadi dirakit di darat jadi modul-modul segede gaban. Dan puncaknya, E, installation, momen dramatis di mana struktur ribuan ton ini diangkut dan dipasang di tengah laut. Coba bayangin, kita lagi ngerakit mobil, tapi mesinnya baru datang setahun lagi. Kacau kan? Nah, itulah tantangan yang namanya long lead items. Komponen-komponen vital kayak kompresor atau turbin itu butuh waktu produksi yang lama banget. Salah pesen atau telat dikit aja, seluruh proyek yang nilainya triliunan ini bisa mandek dan ruginya bisa jutaan dolar per hari. Dengan ribuan pekerja, ratusan pemasok dari berbagai negara, dan jutaan komponen yang harus sinkron, proyek ini tuh bener-bener kayak monster yang kompleks. Satu kesalahan kecil aja bisa jadi efek domino yang fatal. Jadi apa sih saus rahasianya biar monster ini jinak dan tetap di jalurnya? Jawabannya, disiplin manajemen proyek yang super ketat. Ini dia jantung dari pengendalian proyek, ngebandingin terus-menerus antara rencana dan kenyataan. Tim manajemen itu setiap hari ngecek, jadwalnya molor nggak, biayanya bengkak nggak, kualitasnya sesuai standar nggak. Dengan mantau 3 pilar ini, jadwal, biaya, dan kualitas, mereka bisa nemuin masalah kecil sebelum jadi bencana besar. Ini bukan sekedar dasar tanggal ya, ini tuh peta jalan proyek, sebuah koreografi yang direncanakan dengan sangat detail. Setiap titik ini adalah milestone yang krusial. Dari pemotongan baja pertama, sampai saat minyak pertama mengalir, semuanya saling terkait. Telat di satu titik bisa berantakan semua jadwal yang udah disusun bertahun-tahun. Kenapa sih jadwal ini penting banget? Bayangin aja, jadwal ini itu satu-satunya bahasa yang dimengerti sama ribuan orang dari berbagai perusahaan dan negara. Insinyur di Norwegia, pabrik di Korea, tim instalasi di Indonesia, semuanya kerja ngelihat satu dokumen yang sama. Tanpa jadwal ini, yang ada cuma kekacauan. Setelah lihat semua keruwetan ini, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih harus ribet ini? Jawabannya simpel banget, untuk menjinakkan risiko. Dalam proyek bernilai triliunan rupiah, nggak ada ruang buat coba-coba atau improvisasi. Setiap proses yang rumit ini dirancang untuk satu tujuan, mengelola kompleksitas dan mencegah kegagalan. Nah, ini dia beberapa jebakan Batman yang sering banget bikin proyek gagal. Jadwal yang terlalu optimis, ngabaikan risiko-risiko kecil yang bisa jadi besar, dan, nah ini yang penting, nggak berani bilang tidak ke permintaan yang mustahil. Kunci suksesnya justru ada di disiplin untuk tetap berpegang pada rencana yang realistis. Dan inilah risiko terbesar dari manajemen proyek yang buruk.
Kesenjangan yang lebar banget antara harapan dan kenyataan. Klien bayanginnya dapat istana megah, tapi karena kontrolnya jelek, yang jadi malah bangunan seadanya. Kesenjangan inilah yang mendefinisikan sebuah kegagalan proyek. Jadi pada akhirnya, apa sih mesin terkuat di industri ini? Apa bornya yang canggih? Atau dereknya yang raksasa? Atau jangan-jangan justru kemampuan manusia untuk merencanakan, berkolaborasi, dan mewujudkan sebuah visi yang super kompleks? Mungkin keajaiban rekayasa terbesar itu bukan ada di baja dan mesinnya, tapi pada kekuatan manajemen proyek itu sendiri. Sesuatu untuk kita renungkan.